Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Nafilatul Ula dengan NIM 14014224443. Di sini, saya akan membahas mengenai pentingnya laboratorium IPA SD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat di mana percobaan dan penyelidikan dilakukan. Laboratorium sering diartikan sebagai tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap, yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Dalam pembelajaran biologi, laboratorium dapat berupa ruang terbuka atau alam terbuka, misalnya kebun botanik. Menurut Sukarso 2005, laboratorium adalah suatu tempat dilakukannya kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Tempat yang dimaksud ini dapat berupa suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun, dan lain-lain. Menurut Anonim 2007, laboratorium adalah tempat yang memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan secara terkendali. Menurut MH 2002, laboratorium adalah suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, atau ilmu lainnya. Fungsi laboratorium. Yang pertama, laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan peserta didik. Laboratorium sekolah sebagai tempat menanamkan sikap untuk menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga, laboratorium sekolah sebagai tempat yang memotivasi semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang keempat, laboratorium sekolah berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap ilmiah, yaitu cermat, sabar, serta jujur. Yang kelima, laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Tidak bisa dipungkiri, laboratorium di sekolah kadang berubah fungsi menjadi ruang kelas. Alasannya, tidak tersedia ruang belajar karena jumlah siswa yang banyak, sehingga ruang belajar yang ada tidak bisa mencukupi. Selain itu, masih ada pengelolaan laboratorium yang kurang sungguh-sungguh mulai dari saat perencanaan, pembangunan sampai pada pemakaiannya. Sebagai contoh, masih ada laboratorium yang ukuran dan tata letak yang belum standar, serta tidak adanya instalasi air. Selain tentang gedung laboratorium, manajemen pengelolaan laboratorium juga mendapat perhatian khusus. Pengelolaan laboratorium tentunya tidak bisa diserahkan kepada guru pengampu mata pelajaran saja. Jika guru yang mengampu mata pelajaran, dia juga membimbing praktikum, kemudian dibebani dengan tugas mengelola laboratorium. Hal ini sangat memberatkan, karena guru tidak cukup waktu untuk menyiapkan dan membereskan alat sebelum dan setelah praktikum. Kemudian, ia akan mengajar di kelas lain. Hal ini membuat proses praktikum menjadi tidak merangsang peserta didik untuk mendalami pelajaran tersebut, sehingga pemanfaatan laboratorium IPA kurang maksimal. Oleh karena itu, keberadaan tenaga laboratorium sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium. Hal tentang kelengkapan alat dan bahan pada laboratorium IPA sekolah sangat penting. Dalam proses belajar mengajar di dalam laboratorium, diperlukan berbagai peralatan yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, alat praktikum mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan proses belajar mengajar. Untuk mengatasi keterbatasan alat, sebagian guru dengan kreativitasnya membuat sendiri. Alat-alat yang mudah dibuat dinamakan alat praktikum sederhana, karena dapat dibuat dari bahan murah dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Penggunaan dan pembuatan alat sederhana dapat merangsang kreativitas peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya berinovasi. Begitu pula dengan bahan-bahan praktikum yang ada dapat kita jumpai dengan mudah di sekitar kita. Namun, ada juga yang tidak. Oleh karena itu, keberadaan laboratorium IPA di sekolah yang layak dan pengelolaan yang baik merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembelajaran. Praktikum yang dilakukan di laboratorium IPA tidak hanya sekedar kegiatan manual dengan atau tanpa alat saja, melainkan melatih peserta didik untuk memiliki keterampilan proses ilmiah dan pengembangan sikap ilmiah yang mendukung proses perolehan pengetahuan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.